percaya Tuhan kita Allah yang besar, Allah yang kuasa, sanggup menyediakan, sanggup memenuhi apa yang kita mau, apa yang kita perlukan. Oleh karenanya Bapak Ibu Saudara, berilah hati kita untuk Tuhan, terlebih pada ibadah kita malam hari ini. Sucikan hati kita, beri yang terbaik untuk Tuhan. Dalam setiap pujian, dalam setiap penyembahan, berikan itu untuk Tuhan, untuk kemuliaan nama-Nya. Haleluya, puji Tuhan. Kita akan mulaikan ibadah malam hari ini. Saya undang jemaat bagi berdiri. Puji Tuhan. Kita akan mulaikan dalam doa. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Kami mengucap syukur untuk kasih-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih karunia Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk berkat Tuhan. Yang Tuhan pada malam hari ini kami dapat merasakan, dapat kami nikmati Tuhan dalam hadirat-Mu yang kudus pada ibadah kami malam hari Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Roh Kudus-Mu turun di antara kami Tuhan, bertahta di tengah hati dan pikiran kami Tuhan, untuk kami dapat memuliakan Kau lewat pujian, lewat penyembahan kami, terlebih Tuhan untuk setiap firman kebenaran yang Kau berikan, yang Kau taburkan dalam hati kami. Urapi kami Bapa, urapi kami semua Tuhan yang hadir malam hari ini. Urapi kami para pelayan-Mu Tuhan Yesus. Biar kami semua Tuhan dapat menikmati hadirat-Mu yang kudus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap saudara-saudari kami Tuhan yang saat ini masih dalam perjalanan menuju tempat ini. Sertai mereka Tuhan, pimpin langkah mereka Tuhan, tibakan mereka di tempat ini Tuhan dengan selamat Tuhan. Sehingga kami dapat sama-sama memuji dan memuliakan nama Engkau Tuhan Yesus. Karena kami percaya Tuhan, setiap pujian dan penyembahan yang kami berikan kepada-Mu Tuhan, itu dapat mengharumkan nama-Mu Yesus dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Berkati kami semua Tuhan. Berkati kami Tuhan. Pimpin ibadah kami Tuhan, mulai dari awal pertengahan sampai pada akhirnya Tuhan. Kami percaya Tuhan, hadirat-Mu nyata di tengah-tengah kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, hadirat-Mu ada di dalam rumah-Mu, di rumah-Mu yang suci, di bait-Mu yang suci Tuhan, terlebih dalam hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau Maha Baik. Terima kasih Tuhan, Kau Maha Mulia. Inilah kami Tuhan, inilah kami Tuhan. Kami merendahkan diri di hadapan-Mu Tuhan, sujud di hadapan-Mu Tuhan, untuk memuliakan Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan mulai lagi pada ini Tuhan. Ucap syukur dan kami merahasiakan Tuhan kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita tetap tinggal berdiri. Kita angkat pujian. Kuasa Tuhan begitu besar. Haleluya Tuhan Yesus. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar.
kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya kuasa-Mu
Haleluya Yesus. Kuasa-Mu Lebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. katakan kuasa-Mu besar. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, berikan hidupku. Katakan kuasa-Mu besar. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Ku percaya, percaya, Kau bekerja, mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan hidupku. Percaya, Kau bekerja, mendatangkan kebaikan, mendatangkan Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku.
Ya, Yesus. Inilah kerinduan kami Tuhan. Ku tetap cinta Yesus. walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Katakan, ku tetap setia. Tetap setia, Ya. Oh, haleluya. ku tetap setia. Amen. Walau badai datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak ya Tuhan Kau beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Inilah persembahan kami ya Tuhan. Setiap pujian kami, setiap penyembahan kami, kami berikan untukmu Yesus, untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Aku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Ya Tuhan, haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Kita tetap mengucap syukur. Kita tetap berterima kasih kepada Tuhan karena kasih anugerahnya yang senantiasa dilimpahkan kepada kita. Bagi setiap kita yang percaya kepada Tuhan, pasti kita diberkati Tuhan. Kita merasakan hidup kita selalu ada dalam penyertaan Tuhan, selalu dalam lindungan Tuhan. Bahkan sampai malam hari ini kita dapat ada sebagaimana kita ada. Ini karena kasih anugerahnya Tuhan. Puji Tuhan. Tiba saatnya saya ruang buka kesaksian. Mungkin ada Bapak Ibu sekalian yang rindu menyaksikan cinta kasih Tuhan. Saya beri kesempatan. Puji Tuhan. Haleluya. Selamat malam. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih buat Tuhan Yesus, dan juga terima kasih buat Bapak Gembala, Pak Ivan, Ibu Rika, buat doa dan supportnya. Terima kasih juga sidang jemaat
awalnya sebenarnya nggak niat mau operasi, cuma mah saya kan memang ada gangguan lambung. Cuma malam hari itu memang luar biasa sakitnya, sampai saya nggak bisa tidur. Saya telepon anak saya yang di Sentul, dia bilang, ya udah mama kesini aja. Saya pikir udah jam 1 malam, jam 2. Besok pagi aja deh. Jadi pagi-pagi saya diantar ke sana. Setelah diperiksa di sana, mantu saya yang periksa. Dia bilang, mama ini ada batu ampelu, kan di MRI dulu, berita darah di ronsen semua. Mama ini ampelunya ini udah kantong besar-besar, kata dia bilang. Gimana, mama mau operasi enggak? Sebenarnya namanya dengan operasi kan ada rasa takut gitu. Tapi dia bilang, udah mah nggak apa-apa kok. Ya udah, jadi memutuskan besok sorenya saya langsung dioperasi om. Puji Tuhan, terima kasih kalau saya juga boleh ada sampai hari ini, boleh beribadah lagi, bisa bertemu dengan saudara-saudara sekalian seiman. Itu bukan kuat gagah saya ya, saya percaya doa yang disatukan besar kuasanya ya om. Begitu juga waktu mau operasi juga, benar kan mantu saya yang operasi om. Jadi dia bilang, mama kita berdoa dulu yuk, biar semuanya berjalan dengan lancar, kata dia bilang. Puji Tuhan, saya bilang semuanya berjalan dengan lancar. Semua juga karena kasih kemurahan Tuhan ya. Saya percaya kan di Januari kemarin saya percaya, saya bilang sama Tuhan, Tuhan terima kasih ya di awal tahun yang ini berkat yang besar buat saya. Ajar saya semakin setia mengiring Tuhan. Apapun yang terjadi saya tetap berkatakan Tuhan Yesus baik. Sekali lagi terima kasih buat semuanya, buat doa-doanya. Terima kasih om. Haleluya, puji Tuhan. Oh, menyambung langsung, silakan bicara. To be continue. Shalom, selamat malam. Mukanya pada tegang semua. Halo. Halo. Ada sukacita. Puji nama Tuhan. Sebenarnya minggu lalu saya mau bersaksi, tapi saya pikir waktu hari Kamis ya, Tante Febe, saya pikir karena saya WL hari Minggu, saya mau bersaksi. Ternyata enggak juga guys. Waktu minggu lalu hari Senin, ketika saya mau mencuci baju ya pagi-pagi, saya kepleset di kamar mandi. Saya kepleset di kamar mandi waktu angkat ember, air 1 ember besar. Jadi saya kepleset. Puji Tuhan, saya kena ininya sih, samping sini, kena kloset. Jadi semen kloset itu agak tajam sih. Jadi saya posisinya gini, jatuhnya gini. Waktu saya teriak, saya cuma bilang darah Yesus, terus saya bilang tolong, Gilang tolong, karena anak saya waktu itu masih ada sekitar jam 7-an kalau nggak salah. Anak saya kalau berangkat kerja jam 8. Sampai nggak ada suaranya, 2 kali Gilang. Terus saya tarik nafas, akhirnya Gilang tolong. Akhirnya diangkat sama anak saya, kenapa sih ma? Katanya, udah jangan pegang. Saya kehantam di sini ya, kehantam di sini. Saya mau cerita sama orang pastori, kasihan, jadi saya, aduh Tuhan, terima kasih Tuhan, saya bilang, memang nyeri banget, nyeri. Saya udah pikir patah nih kata saya. Walaupun nggak diomongin, sakitnya nyeri banget. Akhirnya saya cuma telepon Kak Joyce tolong urut. Akhirnya diurut, wah saya pokoknya ada teriak-teriak, ya begitulah. Terima kasih ya Kak Joyce. Nah, tapi anak saya juga saya nggak kasih tahu karena takutnya nanti pada pulang, apalagi Vanel nanti baru sekolah, jadi saya diem aja. Akhirnya pas sudah, Ma siapa yang jemput saya? Jangan saya deh, jangan Mama deh. Kenapa? Mama jatuh di kamar mandi. Lah, kenapa nggak ngomong lagi? Ya udah. Nah, kira gempar anak-anak saya semuanya. Pulang-pulang pada ngomel semua. Ma, udah ronsen. Udah sih biarin aja. Tapi saya ngambil satu hikmah itu karena saya minta maaf, bukan sorohani apa Sivan, Bapak Gembala semuanya. Biasa saya punya, semenjak saya kerja di Grab, kesibukan saya untuk doa
banyak berkurang. Jadi saya bilang, oh ada waktu 2 hari saya bisa memuji menyembah Tuhan, baca firman lebih banyak lagi, bukan hanya doa pagi ya. Itu saya ambil, Tuhan Engkau memberikan saya pelajaran untuk saya lebih dekat lagi kepadamu, terima kasih. Akhirnya saya ambil itu aja ya, saya memotivasi diri saya, aduh dalam nama Yesus tidak terjadi apa-apa. Akhirnya padahal saya waktu minggu malamnya si Julius WA saya, Kak Janet gantiin saya. Oke siap. Sebenarnya saya dapat itu musibah. Selasanya saya harus singer waktu PS Ivan pimpin doa. Tuhan, aduh ini amat ya. Anak saya udah marah-marah. Awas ya mah ibadah ya, awas. Saya kuat-kuatin. Enggak apa-apa. Aduh, saya mau nyanyi juga suaranya. Aduh, dalam nama Yesus. Setelah dalam nama Yesus saya bilang, oh ya saya, aduh kalau begini, kalau tarik suara gini, aduh tahan-tahan aja. Anak saya udah, Mak, diam sih di rumah. Enggak apa-apa. Akhirnya Selasanya, itu kan kejadian Senin, Selasanya datang ke dokter. Anak saya ngobrol sekolah sampai si Jessica pending itu waktu kerjanya dia agak siang karena dia izin antar orang tuanya. Dia minta di ronsen. Pas saya di UGD, dokter bilang kenapa Bu ini? Coba lihat, ada memarnya, kayaknya nggak ada sih dok. Coba angkat tangannya, beginilah, begini. Oh, nggak apa-apa gimana? Kata anak saya Jessica, Dok, itu mama saya jatuh kamu. Tapi nggak apa-apa, nggak ada memarnya, nggak ada merahnya, nggak ada birunya, nggak ada ungu lah apa segala macam. Kalau itu berarti dia pendarahan, katanya itu pasti di ronsen. Itu cuma keram otot. Oh, haleluya. Jadi saya kasih obat anti nyeri sama salep. Salepnya itu kayak Remason. Kalau saya rasa kayak Remason zaman dulu tuh. Oh iya, puji Tuhan sih udah mulai sembuh. Udah sembuh sih udah dalam. Walaupun masih sakit-sakit, saya bilang saya dalam nama Yesus saya sembuh. Ya, waktu hari Selasa itu memang berat sekali. Aduh, saya mau suara. Makanya saya suaranya juga kayak gak ini sekali. Karena kalau saya kenceng gitu, ini kayak ketarikan. Saya gak mau kalah, saya bilang biarin aja. Ya puji Tuhan sekarang saya boleh beraktivitas seperti biasa. Dan satu lagi berita sukacita saya boleh dapatkan, anak saya Jessica boleh lulus sarjana akuntansi dengan nilai yang terbaik. Puji Tuhan, wisudanya bulan Maret. Jadi ucapan syukurnya nanti bulan Maret aja ya Bapak Ibu. Puji Tuhan, saya kembalikan kepada pemimpin pujian. Ya, haleluya, puji Tuhan. Saksi yang memberkati ya, baik dari Tante Hedi maupun Bu Janet. Tante Hedi dipulihkan hari ini ya, percaya ya. Iya, paman saya sih kemarin hari Minggu. Oh Tuhan, Yesus ya. Tapi kita ada ucapan syukur dalam hati kita, terlebih untuk Tante Hedi ya, Bu Janet yang sempat mengalami musibah ya kalau kita bilang ya. Kalau Bu Janet kan jatuh di kamar mandi ya. Untuk Tante Hedi seperti operasi karena ada batu empedu. Tapi kita percaya dengan doa yang kita satukan, Tuhan pasti tolong. Tuhan memulihkan dan menyembuhkan dengan sempurna. Tante Hedi akan dipulihkan dengan sempurna, Bu Janet juga akan dipulihkan dengan sempurna dalam nama Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Masih ada lagi? Gak ada. Kalau gak ada saya nih saksi nih. Benar. Saya minta waktunya sebentar. Saya juga rindu untuk menyaksikan cinta kasih Tuhan. Mungkin halnya mirip, kejadiannya mirip-mirip dengan Bu Janet. Kalau ini yang saya alami, bukan saya alami maksudnya dari orang tua saya sendiri, mama saya sendiri, yang mungkin saudara Bapak Ibu sekalian sudah sempat kenal ya, yang sering ikut ibadah minggu pagi. Saya lupa hari apa. Kejadiannya sama persis dengan Bu Janet. Jadi mama saya jatuh di kamar mandi dengan posisi terlentang. Jatuhnya sih bukan karena dia kebentur itu tidak, dia kepleset, infonya kepleset. Karena saat kejadian pagi hari, saya waktu itu masih kerja ya, saya kerja. Jumat pagi, saya masuk kerja. Saya nggak tahu karena saya tempat kerja, yang tahu di rumah tuh ada istri saya.
Jadi mama saya itu ceritanya dia mau ke kamar mandi, mau mandi ya. Cuma karena posisi mungkin dia berdirinya nggak stabil, ditambah dengan usia yang udah lanjut, kekuatan yang beda dengan kita yang masih muda, dia kepleset maksudnya duduk gitu ya, duduk jatuh terus dia kebentur di bagian sini, kalau jadi di pinggang dia di pundak sini, kebentur di ubin ya. Jadi sempat minta waktu dia jatuh dia merasakan sakit terus dia minta tolong karena kan terkunci dari dalamnya. Kalau kita mandi kan terkunci pasti di dalamnya. Dia teriak-teriak minta tolong, nggak ada yang dengar saat itu, kebetulan lagi sepi. Ya, jadi sempat beberapa waktu dia menunggu orang yang lewat gitu kan, karena kita kan posisinya di kamar mandi umum ya, MCK namanya. Nah kebetulan setelah beberapa waktu, beberapa menit ada juga orang yang tinggal di situ yang mau kamar mandi. Dia katanya sama-sama dengar suara orang minta tolong karena bersebelahan kan gak jauh. Terus dia bilang kayak ada yang minta tolong, ibu-ibu juga. Dia bilang terus dia penasaran, dia pastiin bener nggak nih ada orang di dalam kamar mandi. Sambil mungkin dia ketok pintu mungkin ya. Akhirnya mama saya bilang tolong saya dong, tolong saya katanya. Akhirnya tetangganya mama saya dia langsung mendengar ada suara mama saya di situ, dia panggil tetangga lain yang punya tenaga ya. Mungkin di sana kebetulan ada beberapa laki-laki ya, bapak-bapak ya yang ada di sana juga, langsung merespon, dibantu. Jadi karena posisi pintu terkunci dari dalam, agak susah ya, harus didobrak. Tapi ternyata bapak-bapak yang tinggal sekarang situ dia punya inisiatif, dia ambil tangga, dia naik dari atas gitu, karena ada celahnya sedikit, dia naik dari atas, dia bantu buka dari dalam. Puji Tuhan, akhirnya mama saya bisa ditolong. Cuman posisinya saat ditolong udah merasakan nyeri ya, jadi dia kaku, untuk berdiri pun susah. Akhirnya dipapah, dipopong sama bapak-bapak yang ada di situ, tetangga di situ, ditaruh di rumah, dimasukin ke rumah dalam posisi yang masih nggak bisa apa-apa, berdiri pun nggak bisa, duduk pun nggak bisa karena nahan nyeri. Langsung dikasih dibantu ya, ditolong, dikasih minum dulu, dikasih bantu asupan makan gitu loh, biar dia tenang maksudnya. Ya puji Tuhan sih saat itu kalau menurut istri saya, dia nggak sampai terbentur kepalanya, karena yang saya khawatirkan adalah kepala ya, biasanya kalau udah terbentur itu yang sangat mengkhawatirkan biasanya. Saya dengar cerita dari istri saya dan saya juga nanya langsung sama mama saat saya pulang kerja, dia bilang mama nggak apa-apa, kepala mama nggak terbentur, cuma di pundak aja. Ada mama lumayan sakit katanya. Akhirnya sorenya pas setelah Jumat ceria ke Pagar Kaverma, istri saya minta tolong Kak Joyce untuk bantu diurut sama saya. Dan puji Tuhan, terima kasih Kak Joyce. Kak Joyce lagi nih menjanet nih, luar biasa nih Kak Joyce ini. Akhirnya mau saya diurut, ya puji Tuhan berangsur-angsur pulih. Sampai saat ini pun dia sudah, maksudnya sampai saat ini dia udah kembali normal kembali, sudah dipulihkan ya. Jadi walaupun masih ada nyeri-nyeri sedikit ya, malu mungkin karena usia udah lanjut ya, jadi nggak bisa cepat pulihnya. Tapi puji Tuhan ada perkembangan yang saya lihat, perkembangan baik, pemulihannya juga cepat. Dia saat ini sudah kembali bisa aktivitas, berjalan seperti biasa, duduk pun udah mulai enak, yang tadinya susah nyeri dia udah mulai enak, bahkan sampai melakukan aktivitas sehari-hari, ya mandi atau dia masak udah bisa kembali seperti semula. Saya bilang, oh Tuhan luar biasa, Tuhan Yesus sangat baik. Mama saya sudah tua, yang sudah usia lanjut, dengan keadaan seperti itu, terus musibah yang terjadi, jatuh, Tuhan masih tetap tolong, Tuhan masih tetap setia buat mama saya. Saya mengucap syukur karena Tuhan begitu baik, pertolongan Tuhan luar biasa dalam kehidupan keluarga kami. Sampai saat ini, mama saya sudah dipulihkan karena yang saya bilang tadi, karena Tuhan baik, kan Tuhan Yesus baik. Selain dari Bu Joyce, Kak Joyce yang sudah bantu juga, akhirnya sampai saat ini saya lihat semuanya sudah kembali seperti semula. Tuhan sudah pulihkan, puji Tuhan. Terima kasih. Mungkin saat itu saya nggak kabarkan ke jemaat ya, atau mungkin ke pastori, maaf Om, kasih banget, karena saya pikir saya hanya minta tolong sama Tuhan saat itu. Saya berserah sama Tuhan, Tuhan tolong, saya percaya Tuhan pasti tolong. Karena posisinya saya pun itu nggak tahu sama sekali. Saya tahunya itu pas pulang malam, karena saya kerja sore, pulang malam baru cerita sama istri. Saya bilang, kenapa nggak bilang waktu kejadian? Istri saya bilang, kalau saya bilang sama kamu pasti kepikiran di tempat kerja, pasti udah kamu nggak tahu saya kerja, pasti gitu. Saya bilang betul juga sih gitu. Tapi ya di balik semua itu saya selalu berterima kasih pada Tuhan, dan Tuhan selalu menolong. Ya,
kita semua, terlebih kita anak-anak Tuhan yang selalu setia kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan dan berserah kepada Tuhan. Puji Tuhan. Itu aja saksian dari saya. Ada yang mau nambahin lagi? Ada ya. Kalau ada, puji Tuhan, kita akan masuk ke persembahan dengan kasih Kristus.